Dari beberapa tempat yang kami mampir, tempat wisata ya ini termasuk yang sepi di antara semua tempat wisata yang macet dan ramai. Sebagai penyuka sejarah, ya ini mumpung lewat Kuningan kita mampir di salah satu gedung bersejarah. Ada yang pernah kesini? Ini gedung Perundingan Linggarjati ya. Jadi ini kayak kalau nggak salah ke arah sana tuh Kuningan setengah jam lah ya. Sana tuh ke Cirebon 1 jam dari Cirebon, sekitar setengah jam dari Kuningan kota ya. Gedung Perundingan Linggarjati, yuk kita lihat dalamnya. Tapi ini yang jelas tahu saya dulu di SMA ya, SMP SMA itu untuk gedung bersejarah di mana Indonesia saat itu setelah proklamasi itu berunding dengan Belanda. Karena apa? Karena Amerika dan Inggris itu menuntut penyelesaian masalah atau konflik Indonesia dan Belanda. Karena Indonesia sudah proklamasi, sementara Belanda masih ingin masuk kolonialisme, memperbarui praktek kolonialisme. Nah, dilakukanlah perundingan Linggarjati di mana Belanda mengakui sebagian wilayah sebagai milik NKRI. Kalau nggak salah itu Sumatera, Jawa itu, sementara yang lain masih dianggap milik Belanda gitu. Seperti apa ya kita lihat. Gedung Perundingan Linggarjati. Masuk 10.000. Saat itu dilaksanakannya 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 46. Artinya perundingannya setahun setelah proklamasi. Delegasi Indonesia saat itu diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprodjo, Dr. Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Delegasi Belanda diketuai oleh Profesor Schermerhorst. Anggotanya ada Van Paul, De Boer, dan Van Mock. Yang di meja oval itu meja untuk saksi. Di sana ada Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Sarifudin, dan Ali Budiarto. Yang berdiri satu orang itu mediator penengah dari Inggris bernama Lord Kirena. Nah, kalau hasilnya dari perundingan Linggarjati ada di papan kuning. Isinya terdiri dari 17 pasal, intinya ada 3. Pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia, meliputi wilayahnya atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Artinya secara fakta, Republik Indonesia yang diakui dunia baru 3 pulau saja, Jawa, Sumatera, Madura. Kemudian isi yang kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung. Ya bener kan, berarti aku lumayan inget ya. Ini perjanjian itu pokoknya mengakui Indonesia sebagian gitulah, seingatku. Ingatan sejarahku lumayan sih. Iya. Jadi di mana dulu? Oh, di situ. Ini dia. Oh, ini yang tadi yang pengawas itu. Mr. M. Muhammad Rum, Aka Gani, Mr. Susanto,
Tirtobrojo dan Sultan Syahrir ketua delegasi. Penengah dari Inggris ya, Lord Killer. Ah, ini fotonya pas perundingan nih. Sultan Syahrir memarak persetujuan Linggarjati. Dari sebelah kiri. Oh, kamar untuk Belanda. Karena rumah ini buatan orang Belanda. Dulu ada pispot di bawah tempat tidur. Tahu pispot? Pispot itu asal kata dari pipis dan pot. Pot untuk pipis. Pot itu wadah. Nah, ini foto Ibu Maria Ulfa, Menteri Sosial yang mengusulkan tempat perundingan dilaksanakan di Linggarjati. Ibu Mister Maria Ulfa. Mister itu gelar sarjana hukum, artinya Meister in the Rechten. Beliau ini sarjana hukum perempuan pertama dari Indonesia. Wow. Ayahnya pernah jadi bupati di sini. Nah, kalau ini kamar ketua Belanda, Prof. Sermerhoden, kamar ketua delegasi. Kalau malam ada yang nunggu di sini satu orang yang jaga. Nunggu loh. Ya, nanti malam giliran saya. Saya itu kalau nggak kebagian malam Senin dan Jumat Kliwon. Ya, karena hitungannya pakai hitungan Jawa. Pon, Wage, Kliwon, Legi. Jadi kalau sekali Jumat Kliwon, kesananya Jumat Kliwon terus. Kalau malam tidak ada yang berani hidup di kamar ini. Besoknya suka masuk angin, ventilasinya banyak. Oh iya. Ya kan? Terus barang-barangnya replika. Kalau mau lihat yang asli, properti yang asli disimpan di ruang makan. Ayo, ada yang aslinya. Itu ada wastafelnya. Wastafel itu buat gosok gigi, buat cuci. Barang yang asli sisa-sisanya di ruangan ini, mejanya, kursinya, lemari. Sisa-sisa peninggalan zaman dulu. Oke. Dikumpulin di sini. Dikumpulin di sini biar malam jagainnya gampang. Begini ya. Yang jaga museum satu orang. Jadi kalau malam ada suara pintu kayak gini. Dari sini Mas. Oh, bunyi itu. Kena angin. Bunyi. Ayo kita jalan lagi. Sebelah kiri ini dapur. Dapur. Sebelah kiri itu ruang dapur. Sebelah kanan ada pintu itu ruang setrika. Setrika zaman dulu pasti pakai arang. Setrika ayam. Ya ikannya Ada. ayam. Kamar mandi hotel zaman dulu. Peserta perundingan. Ini delegasi Belanda. Ini delegasi Indonesia. Wow. Itu kalau mau mandi sendiri aneh, kamu kalau nanti nah, satu ruangan lagi ini. Oke, ruang Tidakkanlah perang saudara mereka. di ruang Soekarno. Belum buka. Kamar tidur mediator Lord Killer. Jabat apa kayak di ini kayak kaitan berkurang apa? Bener-bener
Situasinya emang sejuk dan menyegarkan. Jadi membayangkan situasi saat itu, saat rapat antara dua delegasi untuk menyelesaikan sengketa setelah proklamasi. Dan kelihatan situasi ruangannya. Pre-wedding ya? Keren soalnya ini, emang gedungnya. Boleh. Pakai bajunya hitam-hitam. Mau video Temanya. di dalam silahkan. Bebas, Oke. Pak. Terima kasih ya Mas Iwan. Terima kasih. Soalnya kan preweddingnya tuh sore, kalau preweddingnya pagi mah jadi kan cetakan kan tutupnya jam 4. Paling dikirim di prewedding aja. Keren ya. Cuaca, udara. Selalu mendung dan akan hujan. Tapi Ya pegunungan no, soalnya. Oke, itu sekilas jalan-jalan kita nilai gedung bersejarah ini, gedung perundingan Linggarjati. Dari beberapa tempat yang kami mampir, tempat wisata ya ini termasuk yang sepi. Di antara semua tempat wisata yang macet dan ramai, ada nilai sejarahnya di sini. Semoga kita ya para orang tua, anak-anak, remaja mau meluangkan waktu untuk memahami sejarah kita dengan mau mampir di tempat-tempat bersejarah seperti ini ya, untuk mengetahui kisah, cerita, proses perjuangan negara kita menjadi merdeka. Paling tidak juga kita menghargai orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tadi ada Mas Iwan, guide yang baik hati dan ramah, sangat menjelaskan dengan jelas. Tukang foto yang sudah mungkin kalau sekarang jarang dapat order ya, kita beli ya foto ya. Membagi rezeki juga ke semua pihak yang terlibat di dunia sejarah. Oke, sampai jumpa lagi lain waktu di kisah sejarah, cerita dan antik lainnya. See you.